Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri. Dalam tema kita kali ini terkait dengan pengawasan media jelang pilkada. Nah, berkaitan dengan media, tentu KPI sendiri yang melakukan pengawasan untuk media-media yang ada saat ini. Nah, ini ya seperti pembahasan kita sebelumnya dengan Mas Agus tadi, bagaimana tidak ada mungkin orang-orang yang memiliki kekuasaan akhirnya bisa menggiring opini atau dan sebagainya untuk mungkin masyarakat. Nah, ini seperti apa agar mungkin media itu sendiri bisa tersadarkan mungkin dengan informasi yang diberikan, tidak menggiring opini atau mungkin melakukan polarisasi kepada masyarakat saat ini. Gimana nih, Mas? Nah, saya rasa sudah bisa agak ini ya terkait agenda setting masing-masing media itu. Nah, saya cuma mau sampaikan tadi Mas Fajar tadi sampaikan kalau kita tidak boleh bergantung sama KPI. Iya, iya. Nah, terkait bagaimana mengawasi media ini. Jadi kembali lagi ke masyarakat, kembali bagaimana mereka mencerna informasi yang ada, bagaimana mereka menerima tayangan-tayangan baik TV dan radio itu ke masyarakat. Nah, survei Nielsen di 2023 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media di TV itu masih sangat tinggi. Lalu radio, lalu media cetak. Nah, ini adalah kekuatan kita, kekuatan teman-teman lembaga penyiaran untuk kembali menarik pemirsa untuk lebih percaya dengan kita, karena bagaimanapun kekuatan sosial media memberikan informasi, ketika masyarakat tidak percaya dengan informasi yang ada di sosial media, kembalinya ke TV. Jadi TV ini menjadi media konfirmasi. Nah, saat ini Mas Fajar, kita mungkin teman-teman beranggapan bahwa di Indonesia ini TV mungkin sekitar 20 atau mungkin 50 atau 100. Tapi saat ini ada 1.200 sekian TV. Belum lagi radio ada 1.975. Jadi totalnya yang kami awasi, KPI dan KPD itu ada 3.192 lembaga penyiaran yang kita awasi. Yang diawasi saat ini gitu ya. Terus model pengawasan kita bagaimana? Tentu dengan kita sendiri, dengan jumlah komisionernya ada 9, terus dibantu dengan tenaga monitoring yang 24 jam memantau TV, menonton TV dan mendengar radio. Ada 4 shift di kantor kami, di gedung kami di KPI Pusat itu tugasnya hanya menonton TV. Jadi misalkan satu orang berhalangan atau mau ke belakang ke toilet, ada pemain cadangan yang ganti. Jadi ada pemain, jadi dia tidak boleh meninggalkan tempat sebelum yang ganti itu ada di dekatnya. Nah, gitu. Itu bergantian. Nah, selain itu pengawasan langsung, kita juga mengandalkan aduan dari masyarakat. Inilah yang kita harapkan, dukungan dari masyarakat, bagaimana ketika mereka menemukan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan norma-norma kita, karena kita bangsa kita adalah bangsa yang menganut norma-norma. Jadi mereka boleh mengadukan. Banyak saluran pengaduan yang telah kami siapkan, bukan hanya dari sosial media, ada dari website, dan bisa datang langsung ke kantor KPI untuk mengadukan. Semua aduan dari masyarakat wajib kita lanjutkan, kita tindak lanjutin. Gitu. Artinya kembali ke pembahasan sebelumnya, memang ini bukan hanya tugas dari KPI atau mungkin rekan-rekan dari penyelenggara, tetapi kita masyarakat juga berperan gitu ya untuk bisa mengawasi atau mungkin kesadaran diri kita sendiri. Nah, kalau bicara soal kesadaran atau mungkin terkait dengan pengawasan, sebetulnya saat ini sudah masuk dalam tahapan pilkada. Tentu dari teman-teman peserta mungkin sudah mulai untuk melakukan promosi atau mungkin iklan dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Agus sendiri melihat untuk di pilkada di 2024 ini sebetulnya arahnya kemana nanti? Akankah rekan-rekan peserta ini, kalau sebelum-sebelumnya kita melihat tuh ada permasalahan yang memang harus diawasi terkait dengan hoaks, mungkin isu SARA gitu ya. Nah, sekarang ini arahnya kemana nih untuk pilkada ke depan? Apakah mungkin ada isu-isu seperti itu lagi? Iya, semua potensi isu itu kan akan jadi komoditas bagi peserta pemilu. Mereka kan melihat yang namanya berkompetisi ingin menang. Maka berbagai variabel
kemenangan itu tentu akan mereka maksimalkan. Termasuk bagaimana penguasaan media, itu tentu akan menjadi salah satu prioritas yang akan mereka kejar. Ya. Makanya kemudian pertarungan opini di media massa, include media sosial, itu juga akan menjadi pertarungan yang menarik. Ya, ya. Karena mereka menyadari bagaimana kekuatan media massa mampu mempengaruhi yang namanya opini publik. Maka berbagai macam isu itu akan dijadikan sebagai instrumen untuk apakah mengcounter lawan maupun menaikkan citra diri kandidat masing-masing. Ya. Nah, problem di sini kan yang menjadikan kita selalu berhadapan dengan situasi yang namanya gemuruh atau konflik ketika kita membaca media. Ada polarisasi, ada pro kontra, Ya. ada isu-isu hoax, semuanya bercampur baur di situ. Ya. Nah, tugas dari KPI dan Bawaslu adalah memagari itu agar jangan sampai peserta pemilu memanfaatkan ini untuk semata-mata kepentingan mereka yang nantinya padahal berkonsekuensi terhadap perpecahan di tingkat masyarakat. Ya. Karena harus diakui isu-isu SARA itu konsekuensinya sangat luas ketika dia digunakan untuk yang namanya melakukan pembunuhan karakter, mengangkat isu agama atau suku ras tertentu. Dan tentu kita masih ingat bagaimana Pilkada DKI Jakarta yang menjadi catatan buruk ketika isu SARA menggunakan berbagai varian media yang diangkat, akhirnya terjadi perpecahan di tingkat masyarakat bawah. Nah, hal-hal seperti inilah menurut saya yang perlu kita sama-sama hindari agar yang namanya kekuasaan itu ingin dikejar boleh, tapi tentu harus sesuai dengan aturan regulasi yang mengatur itu. Oke, nah kalau melihat dari mungkin strategi dari para peserta gitu, mungkin kalau kita melihat di sebelumnya gitu ya, untuk Pilpres sendiri atau mungkin di pemilu legislatif kemarin, banyak para peserta ini justru menonjolkan sesuatu yang nyentrik. Mungkin kalau kemarin di sebelum-sebelumnya tadi ada isu SARA, mungkin Ahok dan lain sebagainya, tetapi isu nyentrik ini seperti mungkin kata gemoy gitu dan lain sebagainya, ini kan menjadi suatu strategi yang dilakukan. Nah, melihat di Pilkada ini apakah juga akan dilakukan oleh teman-teman peserta nanti? Gimana? Iya. Kreativitas dalam membangun isu itu kan bergantung dari kandidat dan tim suksesnya. Ya. Jadi selain dia menjatuhkan, tujuan mereka juga ingin menarik agar yang namanya harapan suara masyarakat itu bisa diarahkan untuk memilih kandidat. Ya. Nah, tentu mereka akan melakukan hal-hal yang sifatnya kreatif dalam rangka menarik ini juga. Ya, ya. Partisipasi masyarakat dalam rangka memilih mereka. Karena itu berbagai instrumen media digunakan, juga berbagai jenis konten media, apalagi sekarang yang namanya kekuatan artificial intelligence sudah banyak yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat atau tools untuk bisa membangun wacana atau narasi yang mencitradirikan mereka bagus. Tentu saya meyakini berbagai kreativitas itu akan dimunculkan oleh tim sukses atau kandidat. Terlepas efektivitasnya seperti apa untuk ukuran Provinsi Bengkulu, itu yang kita tidak tahu. Karena kalau saya lihat untuk masyarakat Bengkulu sendiri, selain paparan dari media massa mainstream dan media sosial, yang jangan dilupakan itu adalah pertemuan tatap muka. Nah, pertemuan tatap muka itulah yang memang bukan pengawasan KPI, tapi lebih kepada Bawaslu terkait bagaimana money politik dilakukan. Itu kan sebetulnya aturan ada, tapi kenyataan di lapangan tetap dilakukan. Sehingga bagaimanapun regulasi tadi diatur, celah-celah itu akan selalu digunakan. Oke, kita akan break lagi, nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, masih dalam tema yang sama terkait dengan pengawasan media jelang Pilkada. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.